Halo Terus Me People, perkenalkan saya Oviwati Santika dari Divisi Marketing Komunikasi PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajar minggu kali ini saya akan membahas topik terkait dengan brand activation. Apa sih brand activation itu? Langsung aja kita bahas di videonya. Membangun engagement dengan konsumen sudah menjadi keharusan bagi merek di tengah tren mudah berpindah-pindahnya preferensi mereka terhadap produk dan layanan. Oleh karena itu, perlu strategi agar mereka tetap bisa loyal. Salah satu caranya dengan menggunakan brand activation ini. Aktivasi merek ini menjadi salah satu bagian dari upaya merek untuk get, keep, and grow customer mereka. Secara umum, aktivasi ini menjadi strategi pemasaran dengan berinteraksi langsung dengan konsumen dalam rangka menciptakan relasi jangka panjang dan membangun reputasi merek itu sendiri. Brand aktivasi ini bisa digelar atau dilakukan dengan berbagai macam tujuan yang disesuaikan dengan merek atau perusahaan masing-masing. Merek yang ingin melakukan rebranding misalnya bisa menggunakan metode pemasaran jenis ini secara keseluruhan. Metode ini bisa menjadi cara yang oke atau cara yang efektif untuk menunjukkan siapa sih kita atau siapa sih merek kita, dan juga menunjukkan identitas suatu produk. Mengapa sih brand aktivasi ini tuh menjadi penting gitu ya? Yang pertama itu karena adanya interaksi langsung. Brand aktivasi itu akan melibatkan konsumen secara langsung, memungkinkan mereka untuk merasakan dan menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan merek. Hal itu menciptakan pengalaman yang lebih nyata dan juga berkesan. Yang kedua adalah untuk menciptakan pengalaman yang positif untuk pelanggan pastinya. Aktivasi brand ini seringkali dirancang untuk memberikan pengalaman positif kepada konsumen. Ketika konsumen memiliki pengalaman yang menyenangkan atau berkesan, mereka lebih cenderung mengingat merek kita dan memiliki pandangan positif terhadap merek kita. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesadaran merek. Brand activation dapat membantu meningkatkan kesadaran merek melalui kegiatan-kegiatan yang mencolok dan juga berkesan. Konsumen yang terlibat secara langsung cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap merek tersebut. Yang keempat adalah memotivasi tindakan konsumen. Dengan melibatkan konsumen dalam aktivitas yang menarik, brand aktivasi dapat merangsang tindakan konsumen. Hal ini dapat berupa pembelian, terus perbincangan positif tentang merek kita, atau bahkan penyebaran informasi melalui media sosial secara organik. Yang kelima, difungsikan sebagai uji pasar. Brand aktivasi ini juga dapat berfungsi sebagai uji pasar di mana perusahaan dapat mendapatkan umpan balik secara langsung dari konsumen terkait produk atau layanan yang kita miliki, yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau menyesuaikan strategi pemasaran di masa depan gitu ya. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan media sosial. Brand aktivasi yang sukses seringkali menciptakan momen yang heboh dan dapat dibagikan di media sosial. Hal ini dapat menghasilkan exposure tambahan melalui berbagai pengalaman pengguna foto atau video yang berdampak memperluas jangkauan merek itu sendiri. Yang selanjutnya adalah untuk memperkuat hubungan pelanggan. Melalui aktivitas langsung, merek dapat memperkuat hubungannya dengan pelanggan. Memiliki interaksi langsung dengan merek cenderung membuat pelanggan merasa dihargai dan merasa terkoneksi dengan merek itu sendiri secara lebih personal. Yang selanjutnya yaitu dapat diukur dan juga dievaluasi. Suatu keberhasilan brand activation ini dapat diukur dan dievaluasi dengan relatif mudah. Data tentang partisipasi, respons konsumen, dan dampak aktivitas pada penjualan dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan strategi pemasaran di masa depan. Sebenarnya si brand activation ini dianggap efektif atau enggak itu balik lagi ke tujuan masing-masing brand yang seharusnya sudah ditetapkan sejak awal.